وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Baik, saya perlu ingatkan sebelum kita masuk nasihat kedua dalam memperbaiki rumah tangga ini, dua hal kita ingatkan ya dalam pembukaan materi kita kesempatan ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, rumah tangga ini dan pernikahan adalah bahtera pahala terbesar dalam Islam. Ya, saya kasih contoh begini. Kita kalau lagi Ramadan, lagi puasa ya, dari mulai azan subuh kita sudah imsak, berhenti makan dan minum, dan biologis walaupun suami istri tentunya, kemudian sampai azan maghrib, kan begitu. Kapan dilanggar kan bisa batal. Nah, mulai azan subuh sampai azan maghrib, Bapak Ibu lagi duduk kah, lagi ngobrol kah sama teman, lagi apalah aktivitas biasa selama bukan haram, kita tetap berada di bahtera puasa. Benar gak? Pahala puasanya tetap jalan. Iya kan? Jadi puasa itu pahalanya besar sekali. Kenapa? Karena dari azan subuh sampai azan maghrib, apapun aktivitas kita, tidur pun kita masih dalam bahtera puasa. Gila. Jadi itu besar sekali pahalanya kan? Karena semua aktivitas kita tetap ada di dalam. Jadi kita kayak muter-muter di kapal itu, di bahtera puasa itu. Apalagi kalau Bapak Ibu isi dengan majelis ilmu, baca Quran, sedekah, silaturahim keluarga, banyak, itu akan lebih banyak lagi pahalanya. Tapi kalau kita duduk aja di bulan puasa, lagi duduk, lagi nunggu waktu misalnya, itu tetap aja kita berada di bahtera puasa. Pahala puasanya tetap jalan. Sepakat gak ini? Oke. Nah, kalau rumah tangga itu luar biasa bahteranya. Dari mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal. Pahalanya jalan terus. Ibu-ibu di rumah aja misalnya lagi nunggu suami. Suami kerja misalnya 8 jam. Ibu lagi tidak ada aktivitas, ibu di rumah misalnya. Anggaplah ibu di rumah misalnya. Atau anggap 8 jam itu waktu dia kerja, dengan macet pulang pergi anggap 4 jam habis. Misal lagi 12 jam kita nunggu. Ibu cuma nunggu di rumah aja. Rumah lagi kosong, ibu sendiri habis nata-nata rumah, ibu masak, ibu buat makanan, cemilan, sambil nunggu suami aja. Pahala. Pahala dia. Karena lagi dia ada di bahtera rumah tangga itu. Bisa ditangkap pesannya ya? Sama dengan suami, dia bekerja di luar sana, 8 jam, 10 jam dia habiskan, tujuannya nanti untuk membiayai keluarganya, istri sama anaknya, ini pahala semua. Pas kita ketemu interaksi, senyum, salaman, cumbuan, biologis, apalah mendengarin curhatannya, bantu, itu semua pahala. Gak ada sesuatu yang tidak ada nilainya. Berarti rumah tangga itu adalah bahtera pahala yang paling besar dalam Islam. Kalau kita bisa pertahankan ini sampai salah satu di antara kita meninggal dunia, sehingga bersama di dunia, kalau tidak bercerai di dunia, maka akan bersama juga di akhirat. Nah, ini orang-orang yang sukses dalam masalah rumah tangga yang maksimal adalah seperti itu. Mereka di dunia bersama, di akhirat juga bersama, gitu kan? Dan ini tentu harus ada kendaraannya. Karena tadi agama. Agama yang bisa membuat orang bertahan sehingga akhirnya dia bisa mengerti, oh kalau dia benar dia memaafkan, oh kalau dia salah dia minta maaf, dan selalu buka lembaran baru. Begitu agama ajarkan ya. Tidak ada egoisme, nggak ada mengatakan karena benar kemudian main zalim kepada pasangannya, enggak. Tapi bagaimana dia rangkul, kamu salah, ayo kita perbaikin yuk. Manusia yang salah, oke, maafin saya, sama-sama kita perbaikin ya. Begitu terus, selalu buka lembaran baru. Islam mengajarkan begitu, sehingga bahtera ini selalu aman saja kalau orang mengikuti ajaran agama Islam. Dan itulah sebabnya juga kenapa majelis kita ini ada dan membahas tentang masalah rumah tangga, untuk bagaimana mempertahankan bahtera pahala yang paling besar ya. Kalau senyum dengan seorang muslim di luar sana pahalanya besar. Kata Nabi SAW, jangan pelit-pelit dengan amal soleh walaupun kecil. Ya, bahkan walau kamu hanya bertemu dengan saudara muslim dalam kondisi tersenyum. Senyum sama muslim itu pahala. Bagaimana senyum dengan pasangan? Ya, dan bisa setiap saat kita lakukan. Oleh karena itu, syaitan, iblis, Bapak Ibu sekalian, tidak mau rumah tangga yang sudah kita jadikan sebagai bahtera pahala terbesar itu bertahan. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, iblis itu punya singgasana di lautan, dan dia setiap hari ya ditemui oleh anak cucunya
atau prajuritnya untuk melapor. Saya baru membuat seseorang mabuk, saya baru membuat seseorang berkelahi, saya baru membuat seseorang mencuri. Bagi iblis dianggap biasa. Sampai ada yang datang melapor mengatakan saya baru menceraikan suami istri. Nah pada saat dia mengatakan saya baru menceraikan suami istri, di saat itu iblis tersenyum, kata Nabi SAW, lalu dia mengatakan, sungguh kamu adalah jagoannya. Lalu oleh iblis diberhentikan tugas sudah. Itu prestasi terbesar. Oleh karena itu semua yang bisa memicu akhirnya muka kita cemberut, ya kita bersangka buruk dengan pasangan, emosional, ini semua tidak boleh ada kalau dalam rumah tangga idealnya. Dengan cara membangun komunikasi yang baik, yang benar memaafkan, yang salah minta maaf, lalu membuka lembaran baru. Poin penting juga, jangan pernah libatkan dalam rumah tangga kita yang bukan ahlinya. Ya, nggak boleh. Ya, kita bicara masalah rumah tangga dengan orang yang tidak faham. Dan juga ya, hanya menyampaikan, kalaupun kita ketemu dengan ahlinya, kita hanya meminta nasihat dan solusi saja. Bukan curhat ya. Bukan curhat. Kalau curhat bukan sama manusia. Siapa ahlinya? Ya para ahli agama. Bapak Ibu punya masalah dalam rumah tangga, nanyanya sama ustadz sama ustazah. Bukan sama tetangga yang tidak paham agama, bukan pada teman-teman yang memang hidupnya juga ugal-ugalan, setiap malam melakukan pelanggaran agama, misalnya malah maksiat kepada Allah. Lalu kita tanya saran mereka, ini nggak bakal ada solusinya kecuali keburukan, gitu kan? Atau orang yang gagal berumah tangga lalu ditanya, nggak mungkin ini nggak akan memberikan hasil yang kita harapkan, gitu ya. Jadi cuman bicara seperti kalau Bapak Ibu sakit, konsulnya ke dokter, ya. Kalau Bapak Ibu sakit, lalu datangnya ke warung di sebelah rumah, nanya, saya lagi sakit kepala, obatnya apa ya? Dia nggak tahu. Mungkin dia pernah kebetulan minum obat merek A, sembuh. Lalu kemudian dia bilang, saya pernah minum ini, cuma saran. Bisa efektif, bisa enggak kan? Tapi kalau kita ke dokter, ke ahlinya, saya sakit kepala dok, sudah berapa lama? 3 hari. Apa saja, ada rasa ini enggak, ada rasa itu enggak, mual enggak, ini dan segala macam. Oh enggak, ini sudah tulis resep sembuh. Kan gitu. Kalau datang ke ahlinya, nah begitu juga tentang masalah agama ini. Saya nemukan banyak sekali kasus rumah tangga karena posisi kami sebagai dai Bapak Ibu sekalian, kasus-kasus rumah tangga ini luar biasa. Jadi kadang-kadang bertengkar pada hal-hal yang tidak diperlukan pertengkaran itu. Sama sekali nggak diperlukan. Omong kosong aja gitu. Hanya karena tersinggung pesanannya lupa dibawa, situ pemicu awalnya, ributlah, cemberut-cemberutan atau cemburu buta. Bukan pada tempatnya, semua dicemburuin. Mertuanya dicemburuin, iparnya dicemburuin. Ini salah tempat semuanya nih. Sehingga akhirnya tidak nyamanlah pasangannya, mulailah sering cekcok, dan akhirnya berlanjut tidak lagi langgeng rumah tangga tersebut. Kalau dibiarkan terus, maka iblis akan berusaha untuk membuat perceraian terjadi. Dan ini yang harus hati-hati sekali. Jadi saya sarankan adalah jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya, dan datang kepada ustadz pun atau ustazahnya konsultasi. Terjadi seperti ini, suami saya ucapin kalimat tolak dalam kondisi dia emosi, jatuh atau tidak. Itu namanya konsultasi. Nanti ustadz atau ustazahnya akan mengatakan, oh kalau dalam kondisi emosi ada pendapat ulama yang mengatakan jatuh, ada yang mengatakan tidak, gitu kan. Kemudian dia memberikanlah solusi, sebaiknya rumah tangga itu dijaga dengan cara begini, selesai. Kalau curhat, tuangkan semua ceritanya, itu hanya kepada sang pencipta saja. Wudu, pakai mukenanya ibu-ibu, sholat sunnah, niat sholat sunnah taubat 2 rakaat, kemudian tuangkan semua dalam sujud. Jangan angkat kepala kita dari sujud kecuali sudah tuangkan semua. Ya Allah suami saya begini, ya Allah anak saya begini, ya Allah tolonglah. Semua minta apapun, detail, sebutkan satu persatu kepada Allah. Nah itu benar. Akan datang solusinya. Makanya kata Nabi SAW, mintalah segala sesuatu dan besarkan itu, karena yang sedang kalian minta adalah sang pencipta Allah yang maha mulia. Kata Aisyah radhiyallahu anha, mintalah segala sesuatu kepada Allah walaupun tali sendal kalian. Semuanya kita minta, ya, supaya Allah subhanahu wa ta'ala terlibat, itu benar. Sehingga Allah punya cara, karena kalau kita lagi nikmat, Bapak Ibu sekalian, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang ada masalah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa memberikan solusi hanya Allah. Maka nanti Bapak Ibu akan memangkas
panjang sekali masa hidup kita yang terbuang sia-sia kalau kita hanya bicara sama manusia. Kalau kita sibuk dari fulana, nggak selesai. Dan ada orang subhanallah keliru. Ini mohon maaf saya tidak kenal ibu-ibu yang hadir di sini tentunya. Saya cuma menyampaikan global. Kalau pas ada yang saya sampaikan ini adalah, oh kebetulan memang kasusnya, itu jangan dianggap karena saya paham ya. Saya nggak tahu, saya bicara. Karena Bapak Ibu kalau bicara dengan mendengarkan ceramah seperti ini, kalaupun ada di Amerika, dari seorang da'i, atau yang ada di Timur Tengah, maka akan sama bahasanya. Bukan karena berbicara tentang kasus individual, tapi bicara tentang hukum agama secara global. Ya gitu. Jadi hati-hati sekali dalam masalah menghadapi rumah tangga. Saya pernah lihat Bapak Ibu sekalian, kejadian depan mata saya sendiri, itu rumah tangganya bercerai gara-gara sang ibu ini, sang istri, kalau ada masalah sama suaminya, selalu konsultasi dengan adiknya yang masih gadis. Kakak punya masalah begini, kakak punya masalah begitu. Akhirnya si anak gadis ini karena tidak paham dari pengalaman rumah tangga, dia pusing, dia bilang, kak udah cerai aja. Gitu. Kakaknya lucunya ikutin. Setelah bercerai, adiknya akhirnya menikah. Setelah menikah, adiknya dia sendirian di rumah, dia baru kepikiran. Dia baru nyesal kenapa dia harus cerai dulu. Itu bukan pada ahlinya, contoh saja, gitu kan. Jadi jangan bicara dengan itu. Jangan juga, maaf, ini saya juga tidak tahu status Bapak Ibu ya. Jangan bicara rumah tangga dengan duda, dengan janda. Ini nggak nyambung nanti. Karena mereka akan memandu seperti apa yang mereka lakukan. Ujung-ujungnya apa? Cerai saja, saya juga pernah begitu kok. Nah, kan begitu solusinya. Dan ini tidak tepat. Karena rumah tangga itu disuruh untuk dipertahankan, bukan dirusak. Nah ini gambaran yang pertama yang saya harus titikberatkan. Jadi dijaga baik-baik Bapak Ibu sekalian. Apapun pemicu yang kita anggap bisa jadi pemicu rumah tangga itu yang nanti akhirnya membuat kita tersinggung, membuat kita jadi tidak nyaman dengan pasangan, dari awal dikomunikasikan baik-baik. Dikomunikasikan baik-baik, bangun rumah tangga itu. Dan saya contoh, ini pengalaman saya bilang sama istri, waktu awal kami nikah, kita ini berdua pegawai ya. Kita berdua ini pegawai, staff di satu perusahaan namanya rumah tangga. Nama perusahaannya rumah tangga. Ya kalau kita di perusahaan kan PT apa, ini rumah tangga, ini adalah perusahaannya. Saya sama kamu sama-sama pegawai. Ada ownernya loh ini, ada pemiliknya rumah tangga ini, itu adalah Allah. Kalau saya jalankan tugas saya dengan baik, kamu juga jalankan tugas kamu dengan baik, kita akan dapat gajinya. Umum seperti itu. Maka kita harus tahu kita punya tugas dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga, dan bagaimana kita menjaga keharmonisan rumah tangga tersebut. Nah tadi saya sudah berikan kiat-kiatnya. Jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya, gitu kan? Kemudian selalu saja buka lembaran-lembaran baru. Kita selalu buka lembaran baru. Kalau ada masalah dibicarakan, dan selalu saya sarankan jemaah jangan dihinapkan. Selesaikan pada saat itu. Duduk, bicarakan, pecahkan, yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Lalu buka lembaran baru lagi. Dan jangan suka ungkit-ungkit kembali. Ya. Jadi kalau pernah bertengkar sama suami, ibu-ibu, bapak juga begitu mungkin, ya. Dan sudah selesai nih, udah saling minta maaf. Itu isi WA-nya semuanya dihapus. Ya. Jangan disimpan. 1 tahun kemudian lagi duduk minum teh enak-enak bersama-sama, terus kemudian terlintaslah pembicaraan tentang yang pernah pemicu konflik. Lalu kemudian ibu bilang, kamu juga pernah begini? Mungkin suaminya sudah lupa. Loh yang mana? Ini bukti WA-nya masih ada. Diperlihatkan. Untuk apa? Syaitan sering bisikin itu ya. Mengingatkan seakan-akan jangan dihapus sebagai barang bukti nanti. Untuk apa? Barang bukti apa? Ya. Untuk apa disimpan sebagai barang bukti? Gak ada urusannya barang bukti. Kita ini mau mempertahankan rumah tangga atau sengaja mencari permasalahan dengan pasangan kita. Ya. Poin yang lain yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, kiat mempertahankan rumah tangga ini ya. Kita harus fokus kepada permasalahan yang sedang terjadi. Semua masalah itu kan pasti ada pemicunya Bu ya. Maka kembali ke situ saja. Misal permasalahannya suami ngambek karena belum makan. Ibu belum siapin makan. Berarti masalahnya belum makan kan? Nah ini yang sedang dicari solusinya. Jangan suami bilang, kok kenapa kamu gak siapin makan? Oh kamu gak tahu, saya juga dari tadi urus anak-anak. Malah kemana-mana. Udah, oh ya maaf ya, saya siapin sekarang. Selesai, clear. Kalau enggak, itu akan jadi masalah. Pada saat suami nunggu lama kena kelaparan,
Akhirnya dia jadi angkat suara, ibu jadi tersinggung, 2 hari nggak interaksi biologis. 1 minggu ngambek-ngambekan. Bahkan sudah terbuka pintu untuk merusak rumah tangga yang merupakan bahtera pahala terbesar tadi. Masalahnya cuma karena masalah telat makan. Masalahnya hanya karena lupa janjian. Masalahnya hanya ini dan itu, gitu kan. Ini poin penting. Kerucutkan kepada permasalahannya apa dan fokus di situ. Gak usah bawa-bawa, jangan nanti kena bertengkar karena makanan tadi terus bawa-bawa keluarga, bawa-bawa mertua, bawa-bawa apalah, itu nggak penting sekali gitu loh. Ya kadang-kadang banyak hal yang tidak penting. Kemudian juga sisi yang lain, kiat selanjutnya agar rumah tangga itu bisa dipertahankan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sudah cukup banyak kita sebutkan ya, jangan libatkan kecuali ahlinya ya, kerucutkan ke permasalahan, kemudian pecahkan dari situ, selalu buka lembaran baru dan jangan diginapkan permasalahan itu, diskusikan, yang benar memaafkan, yang salah minta maaf ya. Ini poin-poin yang perlu sekali diperhatikan. Kemudian juga jangan pernah mendengar ya informasi-informasi dari luar. Saya bilang gini sama istri saya, kalau ada informasi sesuatu tentang kamu, saya akan tanya dari kamu. Saya nggak akan dengar orang lain. Orang mau sampaikan apapun di kuping saya nggak percaya. Saya percaya kamu sekarang. Saya akan tanya, ini benar terjadi? Kalau iya, bilang iya, selesai. Jujur, kita perbaikin. Kalau enggak, ya enggak, selesai. Gitu. Apapun orang bicara bagi saya adalah ini pasangan hidup saya. Karena kalau kita tidak punya prinsip seperti itu, Bapak Ibu sekalian, semua orang bisa ngerusak rumah tangga kita. Ya. Makanya pernah saya sebutkan itu pada pertemuan yang lalu ya, kita harus punya prinsip sederhana saja. Ini contoh bagaimana melahirkan prinsip dalam hidup ya. Kalau Bapak Ibu lagi mau pergi makan ke satu restoran sama teman-teman misalnya, restoran itu terkenal nasi gorengnya. Lalu kita pergi ke sana rame-rame. Pas tiba di sana kita lagi buka buku menu, ternyata ada gambar mie goreng. Hati kita lagi pengen mie goreng. Semua pada beli nasi goreng. Udah ada apa-apa pesan mie goreng aja. Walaupun tujuan pertama tadi kita mau makan nasi goreng. Ini hanya untuk menanam prinsip aja ya. Nanti teman-teman akan tanya, kok kenapa kamu nggak makan ini nasi goreng yang terkenal loh? Ya nanti saya cicipin punya kamu sedikit. Saya lagi pengen mie goreng. Nggak apa-apa, punya prinsip. Karena kita lagi pengen itu. Ini dasar sekali ya. Nah contoh misalnya kalau dalam rumah tangga. Bapak Ibu, ini saya pernah kasih contoh di pertemuan yang lalu. Kalau kita sama suami sudah sepakat, oh tembok rumahnya warna krem seperti ini, kusen kayunya warna coklat tua seperti itu, misalnya karpet yang kita pakai ini dan semuanya ya, sofanya apa segala macam, ini sudah kita pilih. Masuk kendaraan juga, kita pilih kendaraan dengan merek tertentu misalnya. Maka itu adalah pilihan kita. Ya, suami istri yang memang harusnya menjadi satu partner yang baik. Jangan ada tetangga datang, kok rumah kamu warna krem sih? Orang yang tidak punya prinsip bilang apa? Emang kenapa? Menurut kau warna apa yang bagus? Oh menurut saya warna biru. Karena nggak punya prinsip, dicatlah warna biru rumahnya. Kalau satu hari tamunya datang 5 orang, bukan jadi 5 warna tuh rumah. Contoh misalnya, ada orang baru beli kendaraan, karena nggak punya prinsip. Teman-temannya pada grogotin dia, kenapa kamu beli merek itu, kenapa ini? Terus kena dia ditunjukkan sama temannya emang kenapa? Oh menurut saya merek ini lebih bagus. Dia bisa siap menjual mobil itu walaupun rugi, yang penting ganti seperti dengan merek yang temannya mau. Kenapa? Kenapa nggak bilang misalnya, oh ini pilihan saya sama suami. Ini memang pilihan kami. Jadi biarkan tamu yang datang tahu kita tuh berprinsip. Mereka nggak mudah untuk mengubah. Harus begitu rumah tangga. Kalau nggak kacau semuanya, gitu kan? Kacau semua. Semua orang bebas memberikan masukan. Semua orang bisa menyampaikan gosip atau berita tidak benar tentang pasangan kita. Kiat selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, jadilah pendamping, bukan pengawas. Ya, jadi pendamping, bukan pengawas. Ibu-ibu nggak usah ambil tugasnya malaikat. Periksa HP suami, cari tahu isinya apa. Itu namanya pengawas. Kalau dari awal suami ibu tahu ibu begitu, mungkin dia tidak mau nikah sama ibu karena ibu jadi pengawas. Ya. Sebagaimana juga ibu pasti nggak nyaman kalau gitu diawasin sama suami. Setiap datang handphone dilihat, apa ini habisin umur untuk apa? Kita ini jadi pendamping. Pendamping itu Bapak Ibu sekalian adalah selalu, seperti kalau presiden sama wakil presiden. Ya, di mana-mana selalu bersama, bukan cuma sekedar foto. Ya,
Tapi selalu bersama-sama memang dalam kehidupan itu. Sama-sama pecahin permasalahan, sama-sama mengeksekusi program, kan begitu. Nah itu yang harusnya terjadi. Jadi kalau ada, ini godaan syaitan ini standar ini. Seakan-akan, oh saya punya hak. Nggak ada punya hak. Nggak usah bilang punya hak di situ. Ibu dan bapak tidak punya hak otak atik. Apa yang Allah tutupin buat kita, nggak usah. Ya nggak penting. Tapi kan Ustadz mungkin dia selingkuh. Itulah bisikan syaitan ke ibu. Seakan-akan dia selingkuh. Kok mungkin tidak. Dan kalaupun dia melakukan pelanggaran agama, bukan tugas kita untuk menghukum dia. Ada Tuhannya. Allah titipin 3 malaikat di setiap manusia. Pencatat amal baik, pencatat amal buruk, dan ada 1 malaikat hafazah, penjaga. Yang mengawasin terus. Nggak pernah tidur, nggak dibayar ini bodyguardnya nih. Hah? Udah jangan ambil tugasnya, nggak usah. Terus gimana solusinya Ustaz? Ibu mau kiatnya supaya ubannya berkurang, ya, kerutannya berkurang, ya. Itu Bapak Ibu gini, sederhanakan. Kalau masalah itu terlihat depan mata, memang Allah lihatkan kita kesalahan itu terjadi, di situ baru kita luruskan. Kalau kesalahan itu tidak kelihatan, tidak usah dicari-cari. Salah satu manajemen dalam ekonomi ya, yang di Amerika sendiri itu ditolak sebenarnya oleh pakar ekonomi, namanya manajemen konflik. Pernah dengar gak? Saya dulu waktu S2, kebetulan saya masuk di manajemen pendidikan waktu itu. Kebetulan saya yang disuruh buat sama profesornya makalah tentang manajemen konflik. Saya pun bingung. Waktu itu awal, apa ini manajemen konflik? Tapi setelah saya kumpulkan banyak literatur dan referensi, oh ternyata ini dibuat oleh beberapa orang di Amerika. Mereka muncul persepsi mereka, kalau di satu perusahaan tidak ada konflik berarti tidak sehat. Jadi pemilik perusahaan itu sengaja taruh dompetnya sembarangan, sengaja lahirin konflik. Dia sengaja suruh pegawai ini mata-matain pegawai yang itu. Dia sengaja lahirin konflik karena menurut dia kalau tidak konflik berarti tidak sehat, ada yang dirahasiakan. Nah ini bahaya sekali nih. Manajemen ini sangat bahaya, gitu kan? Dan perlu saya sampaikan waktu saya lihat literaturnya semua, waktu itu dibuat pun di Amerika, ini ceritanya berapa belas tahun yang lalu ya. Itu di sana saja banyak orang yang nolak itu di dalam ilmu ekonomi. Tapi ini sayangnya saya lihat di dalam rumah tangga banyak yang pakai manajemen konflik ini. Jadi kalau suaminya tenang-tenang saja, kayaknya ada apa-apa nih. Nggak mungkin tidak ada yang dirahasiakan. Lu kenapa? Orang tidak ada apa-apa, akhirnya pasti kamu ada rahasia deh. Pasti yang tadinya nggak ribut jadi ribut. Rahasia apa nih? Ributlah yang tidak masuk akal. Kadang-kadang suami juga begitu, sibuk. Cek suaminya kemana, istrinya kemana, buat apa ini. Habis umurnya untuk itu, kenapa? Kita ini diciptakan oleh Allah untuk berzikir, untuk baca Quran, untuk senang. Tenang aja, kenapa harus lahirkan konflik dalam hidup kita? Ya. Jadi jangan pakai manajemen konflik, nggak bisa. Selalu saja curiga. Ya. Kalau sekali lagi depan mata kita terlihat, Bapak Ibu sekalian, terlihat ya, orang ini berbuat salah, nah di saat itu kita luruskan. Dalam Islam begini, supaya lebih jelas. Kalau misalnya kita sholat tadi duhur nih, habis selesai sholat duhur di masjid misalnya, kita nggak punya kewajiban dalam Islam, keluar masjid, pegang tangan semua orang di jalan, kamu sudah sholat duhur belum? Nggak ada dalam Islam itu. Tapi kalau kita lagi jalan sama seseorang, kemudian azan, kita bilang ayo sholat yuk, oh iya nanti aja. Sampai habis sholat dia masih di tempatnya, dia nggak sholat. Maka di situ kita lihat kan kemungkarannya. Loh kenapa kamu nggak sholat? Itu wajib loh. Baru kita nasehatin. Tapi kalau kita tadi saya bilang nggak tahu orang ini sudah sholat atau tidak, itu nggak ada urusannya sama kita. Jangan sengaja cari permasalahan, ngerti nggak? Nah kadang-kadang orang melahirkan konflik itu. Dia suka. Jadi jangan pakai manajemen konflik. Ini dijamin awet muda. Ya. Nggak ada permasalahan hidupnya. Gitu kan? Jadi jadilah pendamping bukan pengawas. Ini paham nggak ini? Ya, saya tinggalin pekerjaan sama keluarga saya, ibu-ibu juga ini bukan hanya untuk duduk sini seremoni doang. Ini ilmu, teori yang harus diterapin. Percaya sama saya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan hidup tenang tanpain dengan melakukan ini. Maksudnya tanpa menjadi pengawas. Jadi pendamping saja. Tidak usah curiga. Termasuk dalam poin ini adalah ulama mengatakan tidak boleh dalam Islam sengaja menanyakan pada pasangan, kamu pernah berzina nggak?
Nggak boleh tanya pasangan begitu. Kalau kamu tidak mengaku, tidak sumpah atas sama Allah, saya nggak mau layani kamu biologis. Ini nggak boleh dalam Islam. Yang bertanya yang salah. Kalau dia bilang, ya sudah saya sudah berzina 100 kali. Gimana? Sakit hati nggak? Terus ngapain nanya? Orang sudah jadi suami, jadi istri kan? Nggak usah nanya. Ada Tuhannya. Zina haram nggak? Haram. Baik. Yang akan hukum siapa? Allah yang mengharamkan. Bukan kita. Ngapain kita habisin umur untuk itu? Kan gitu. Nah kadang-kadang orang itu begitu. Jadi akhirnya semuanya jadi konflik. Konflik yang luar biasa. Saya tidak tahu kenapa ya. Saya pernah mengunjungi salah satu kerabat. Waktu itu di Surabaya. Terus saya lihat konflik ini kayak satu hal yang mewarnai kehidupan keseharian. Tidak ada hari kecuali harus ribut di antara mereka. Jadi saya waktu tanya, memang begitu kan rumah tangga mereka. Jadi hanya karena baru beli mesin cuci waktu itu ya, kejadiannya begitu. Kemudian istrinya hanya salah karena belum tahu caranya. Kemudian suaminya ngamuk-ngamuk, sekarang sudah menyatakan satu kesalahan besar banget. Tuh, kenapa nggak dipandu, dikasih instruksi yang baik? Gini loh sayangnya, caranya gini. Printkan kertas, tempelin di situ. Misal, kan masih banyak cara yang baik gitu kan, yang kita bisa. Atau mungkin kita juga sama, ibu-ibu mungkin maunya suaminya, mungkin ibu terbiasa bersih rapi, suami masih kalau keluar mandi taruh handuk sembarangan, pulang kantor sepatunya sembarangan. Jadikan aja sebagai ajang pahala itu. Ya tinggal diangkat, selesai. Berapa meter sih jaraknya, berapa banyak sih beban energi yang harus kita keluarkan, kan tidak besar sebenarnya. Nah ini poin penting ya. Jadi jadilah pendamping, bukan pengawas ya. Ini berlaku juga sama anak-anak ya. Kalau ibu-ibu yang sudah diamanahkan oleh Allah anak-anak, kapan ibu selalu memposisikan diri saya sebagai ibu dan menggunakan power itu dengan cara otoriter, maka anak itu akan menjauh. Tapi kapan kita bisa menjadi sahabat dia, teman dia, datang ke kamarnya, ucapin salam, ya, apa mungkin kebutuhan dia kita penuhi, kemudian kita ajak siapa di sekolah tadi belajar apa aja nak. Ibu sebenarnya nggak perlu dijelaskan bab biologis, bab materi biologinya atau geografinya itu dengan rinci, enggak. Cuma mau tahu tadi belajar apa saja. Oh tadi biologi, biologi, geografi dan fisika dan seterusnya, matematika. Misal contoh. Udah, oh yang penting sudah tahu. Terus kalau saya biasa sama anak-anak ya, saya katakan, terus siapa, berapa orang nak temannya di kelas? Oh ada 30 orang. Siapa aja namanya? Sebenarnya saya nggak butuh tahu namanya ya. Tapi pertanyaan saya ini memunculkan satu persepsi positif dari anak saya. Oh ayah saya peduli ya. Terus dia sebutin nama anaknya, temannya, si fulan, sebut semua. Habis itu saya bilang, siapa yang paling pintar? Oh si fulan. Nah, oke, kenapa pintar? Oh kalau guru bertanya dia bisa jawab. Dia selalu bawa buku. Dia selalu begini dan begitu. Oke, ikutin ini ya. Orang seperti ini diikutin. Siapa kira-kira di antara 30 orang itu yang tidak baik? Oh si fulan, kenapa? Karena selalu tidur, selalu iseng ganggu temannya. Oke, jangan diikutin ya. Misal, nah ini kan kita hadir dengan dia ya. Kenapa banyak anak-anak itu akhirnya lari dari rumahnya, kurang ajar sama orang tuanya? Karena dia dapat di luar orang yang mau dengarin dia. Orang yang mau jadi sahabatnya ya. Kalau kita di rumah taunya sosok orang tua yang menakutkan, ya, sosok yang selalu menjadi pengawas. Nah ini, itu poin yang harus juga diperhatikan. Nah ini mungkin yang saya ingin sampaikan dalam poin tentang masalah memperbaiki rumah tangga. Nasihat yang kedua, atau sebelum masuk nasihat kedua tentang pentingnya kita menjadikan rumah tangga sebagai bahtera pahala terbesar. Kemudian yang kedua adalah beberapa kiat untuk menghadapi atau menghilangkan konflik ya dalam rumah tangga. Yang tidak kalah penting tadi, jangan pernah juga lupa berdoa Bapak Ibu sekalian ya. Ulang-ulangi doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini ayat Al-Qur'an ya. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah pasangan-pasangan kami, anak-anak kami, semuanya penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang beriman. Kalau belum hafal bahasa Arabnya, bisa terjemahannya dulu, ya diamalkan. Ya Allah, ya tolonglah atau perbaikilah pasangan-pasangan kami, dan keturunan-keturunan kami, dan jadikan mereka penyejuk mata kami.
Selalu saja kita bahagia kalau bersama dengan mereka. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang beriman. Nah ini kita closingnya dengan selalu berdoa. Baca doa. Doa ini bahkan boleh dibaca bagi orang yang belum berumah tangga juga. Atau orang yang pulang berumah tangga gagal, sekarang dia mau berumah tangga lagi. Maka dia tetap membaca, minta, mohon kepada Allah. Nanti kalaupun ada pasangannya dan keturunannya lagi, maka itu semua jadi penyejuk mata. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang beriman. Ya.